Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih dari program studi Tesis Biologi angkatan 2023. Halo teman-teman pendidik dan pecinta biologi, selamat datang di podcast Biologi Lebih Dekat. Tempat kita bahas modul, materi, dan strategi pembelajaran biologi secara kritis tapi tetap santai. Di episode kali ini, kita akan membedah modul kurikulum Merdeka berjudul Proses Transport dan Pertukaran Zat pada Manusia. Dan kita akan membahas bagian mana saja yang kurang, bagian mana saja yang perlu direvisi, dan saya akan menyebutkan langsung letak bagian modulnya dengan referensi filenya. Yang pertama, masalah pada capaian pembelajaran. Kita mulai dari bagian capaian pembelajaran. Kalimat capaian pembelajaran di modul ini berbunyi, pada akhir fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis peran sel dan organ dalam proses transport dan pertukaran zat pada manusia. Masalahnya apa? Capaian pembelajaran ini terlalu luas untuk modul yang hanya terdiri dari 5 pertemuan. Modulnya tidak menyediakan materi cukup dalam untuk membahas sel, organ, homeostasis, dan gangguan tubuh secara lengkap. Revisi yang seharusnya yaitu fokus capaian pembelajaran pada mekanisme transport zat dan contoh homeostasis yang relevan seperti ADH, pertukaran zat, dan filtrasi ginjal. Yang kedua, karakteristik materi yang kurang tepat tempatnya. Di bagian awal modul, tepatnya karakteristik materi pelajaran, ada kalimat integrasi nilai dan karakter akan ditekankan pada rasa syukur terhadap kompleksitas tubuh manusia. Ini bagus, tetapi kurang tepat ditempatkan di deskripsi materi ilmiah. Seharusnya nilai spiritual atau karakter dimasukkan ke profil pelajar Pancasila atau refleksi, bukan pada bagian yang menjelaskan karakteristik ilmiah materi. Jadi dapat direvisi menjadi isi bagian ini harus fokus pada konsep biologi tanpa campuran nilai moral. Yang ketiga, pada tujuan pembelajaran terlalu umum. Di bagian tujuan pembelajaran, terutama pada pertemuan ketiga, tertulis peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pertukaran gas menggunakan diagram atau model. Masalahnya apa? Untuk level SMA, kata kerja menjelaskan itu terlalu rendah. Tidak ada unsur grafik, tekanan parsial, kurva disosiasi hemoglobin, efek Bohr atau PCO2, padahal ini inti fisiologi dan dapat direvisi menjadi menganalisis grafik PO2 atau PCO2 dan kurva HB. Selanjutnya, eksperimen masih level SMP. Pada pertemuan 1 bagian aktivitas, eksperimen sederhana osmosis kentang atau telur tanpa cangkang. Nah, ini dia yang paling sering saya temui. Eksperimen ini cocok untuk SMP, bukan SMA. Siswa SMA perlu percobaan agar block diffusion, pengamatan sel darah merah dalam berbagai larutan, analisis variabel dan grafik. Jadi bisa direvisi menjadi ubah eksperimen ini menjadi kuantitatif, berbasis grafik, dan sesuai kompetensi dasar SMA. Selanjutnya, beban administrasi guru terlalu tinggi. Pada langkah pembelajaran, modul memuat kategori bermakna, menggembirakan, berkesadaran, dan seterusnya. Ini membuat guru kelebihan beban administrasi. Jadi dapat direvisi, gunakan format 3 langkah klasik: pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah mengupas setiap bagian modul lengkap dengan posisi kesalahannya,
kutipan filenya, dan saran saya dalam perbaikinya. Tujuan dari kritik saya ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan materi biologinya lengkap, metode pembelajarannya efektif, asesmen sesuai level SMA, dan guru tidak terbebani administrasi berlebih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.